video kali ini, kami dari kelompok 5 akan mendeskripsikan secara singkat tentang profil tanah. Sebelum kita masuk ke materinya, berikut adalah nama para anggota kelompok 5. (1.1) Pengertian profil tanah. Profil tanah merupakan irisan vertikal tanah dari lapisan paling atas ke batuan induk tanah yang biasanya terdiri dari horizon O, horizon A, horizon E, B, C, dan juga horizon R. 4 lapisan teratas yang paling dipengaruhi cuaca disebut volume tanah. Horizon O dan horizon A disebut horizon tanah atas dan horizon EB disebut lapisan tanah bawah. Apabila kita menggali lubang pada tanah, maka kalau kita memperhatikan dengan teliti pada masing-masing sisi lubang tersebut, akan terlihat lapisan-lapisan tanah yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Di suatu tempat ditemukan lapisan pasir berselang-seling dengan lapisan clay, lampung, dan debu. Sedang di tempat lain ditemukan tanah yang semuanya terdiri dari clay, tetapi di lapisan bawah berwarna kelabu dengan bercak-bercak merah, di bagian tengah berwarna merah, dan lapisan atasnya berwarna kehitam-hitaman. Definisi lain dari profil tanah yaitu urutan-urutan horizon tanah, yakni lapisan-lapisan tanah yang dianggap sejajar dengan permukaan tanah. Profil tanah yang dipelajari dengan mengenali tanah dengan lubang vertikal ke lapisan paling bawah. Warna, tekstur, ketebalan horizon, dan kedalaman solum, sifat perakaran atau konkresi merupakan sifat-sifat penting tanah yang selanjutnya menjadi parameter pengukuran profil tanah. 1.2 Sifat tanah. Di permukaan bumi ini, ada berbagai jenis tanah yang bisa ditemukan. Masing-masing tanah yang terletak di tempat-tempat yang berbeda-beda ini juga memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Sifat tanah ini dibedakan dalam berbagai golongan, yakni sifat fisik tanah dan juga sifat kimia tanah. Yang berikut 2.1 tentang sifat fisik tanah. Yang pertama, tekstur tanah. Tekstur tanah yaitu besar kecilnya butiran-butiran tanah, di mana tekstur ini dapat kita bedakan menjadi 3 kelas, yaitu tanah pasir, lempung, dan tanah liat. Tekstur tanah yang baik adalah jenis tanah lempung dengan perbandingan antara pasir, debu, dan tanah liat harus sama, sehingga tanah tidak terlalu lepas dan tidak terlalu lekat. Yang kedua, struktur tanah. Struktur tanah adalah penyusun antar partikel tanah primer dan bahan organik serta oksida membentuk agregat sekunder. Tanah dikatakan memiliki struktur lepas butir bila butir-butir tanah letaknya berderai atau terlepas satu sama lainnya, sedangkan tanah yang berstruktur lemah bila butir-butir tanah berkumpul membentuk semacam kerak roti. Dan struktur lemah merupakan struktur tanah yang paling baik untuk dijadikan sebagai tanah pertanian. Yang berikut horizon tanah. 1. Horizon O, yakni horizon yang mudah ditemukan pada tanah-tanah yang menduduki hutan yang belum pernah terjamah. Kedua, horizon A, yakni horizon yang tersusun dari campuran bahan organik dan bahan mineral. Horizon A juga adalah horizon yang mengalami penyucian. 3. Horizon B, yakni horizon yang terbentuk akibat adanya proses penimbunan dari bahan-bahan yang tercuci dari horizon A. 4. Horizon C, yakni horizon yang tersusun dari bahan induk yang telah mengalami pelapukan dan bersifat tidak subur. Yang berikut, konsistensi tanah. Konsistensi tanah merupakan ketahanan tanah terhadap tekanan gaya-gaya dari luar yang merupakan indikator derajat manifestasi, kekuatan, dan corak gayanya fisik yang bekerja pada tanah selaras dengan tingkat kejenuhan airnya. D. Temperatur tanah. Temperatur tanah mempunyai peranan penting dalam perkecambahan dan pertumbuhan tanaman tingkat tinggi, aktivitas organisme tanah, pelapukan, dekomposisi dan humifikasi bahan organik, serta struktur air, tanah, dan udara. Kehilangan panas terjadi melalui radiasi permukaan tanah. Kehilangan ini tergantung pada musim panas, siang hari, warna tanah, dan kandungan lengas. Yang berikut warna tanah. Warna tanah merupakan salah satu ciri tanah yang jelas dan paling menonjol sehingga mudah terlihat dan sering digunakan dalam membedakan daripada ciri tanah lain. Khususnya orang awam, warna tanah tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman, tetapi tidak langsung juga melalui daya pengaruhnya atas suhu dan lengas tanah. 2.2 Sifat kimia tanah.
Komponen kimia tanah berperan terbesar dalam menentukan sifat dan ciri tanah. Bahan aktif dari tanah yang berperan dalam menyerap dan mempertukarkan ion adalah bahan yang berada dalam bentuk koloid, yaitu liat dan bahan organik. Kedua bahan koloid ini berperan langsung atau tidak langsung dalam mengatur dan menyediakan hara bagi tanaman. 1. Pertukaran ion. Pertukaran ion berperan dalam penilaian tingkat kesuburan tanah. Koloid tanah yang berperan aktif dalam proses pertukaran dan penyerapan ion adalah koloid anorganik dan koloid organik. Bahan-bahan tersebut mempunyai permukaan spesifik paling tinggi. 2. Reaksi tanah. Reaksi tanah diukur dan ditulis pH sama dengan H+. Makin tinggi konsentrasi ion H, makin rendah pH tanah dan makin asam reaksi tanah. Pada umumnya, keasaman tanah dibedakan atas asam, netral, dan basa. Ion dihasilkan oleh kelompok organik yang dibedakan atas kelompok karboksil R dan kelompok fenol R, serta hidrat, oksidasi senyawa, yaitu suatu penggunaan pupuk yang bereaksi asam. Yang berikut, faktor pembentuk tanah. Dalam faktor pembentuk tanah dibedakan atas dua golongan, yaitu faktor pembentuk tanah secara pasif dan faktor pembentuk tanah secara aktif. Faktor pembentuk tanah secara pasif adalah bagian-bagian yang menjadi sumber massa dan keadaan yang mempengaruhi massa yang meliputi bahan induk, topografi, dan waktu atau umur. Sedangkan faktor pembentuk tanah secara aktif adalah faktor yang menghasilkan energi yang bekerja pada massa tanah, yaitu iklim dan makhluk hidup. 1. Bahan induk. Dalam ilmu tanah, bahan induk merupakan bahan geologi yang mendasari atau umumnya batuan dasar atau depositor atau drift dangkal di mana tanah cakrawala membentuk. Tanah biasanya mewarisi banyak struktur dan mineral dari bahan induk mereka, dan dengan demikian seringkali digolongkan berdasarkan isi bahan mineral konsolidasi atau tidak dekonsolidasi yang telah mengalami tingkat pelapukan fisik atau kimia dan mode di mana bahan yang paling baru diangkut. 2. Topografi. Topografi miring memperingat berbagai proses erosi air sehingga membatasi kedalaman surum tanah. Ada 3 cara topografi mengubah tanah, yaitu mempengaruhi jumlah presipitasi yang diabsorpsi dan ditahan dalam tanah sehingga sangat mempengaruhi kelembapan, mempengaruhi kecepatan perpindahan tanah yang diakibatkan oleh erosi, mengarahkan gerakan bahan-bahan dalam suspensi atau larutan dari daerah yang satu ke daerah lainnya. Yang ketiga adalah waktu. Periode pembentukan akan menentukan jenis dan sifat tanah yang terbentuk di suatu kawasan karena waktu memberikan kesempatan kepada 4 faktor pembentukan tanah untuk mempengaruhi proses-proses pembentukan tanah. Tahap awal terjadi pencampuran bahan organik dan perubahan kimia serta fisika tanah sehingga membentuk horizon yang jelas hingga dapat mencapai keadaan steady state, yaitu keadaan tanah yang tidak berubah dalam waktu yang lama. Yang keempat, iklim. Iklim adalah rata-rata cuaca semua energi untuk membentuk tanah datang dari matahari berupa penghancuran secara radioaktif yang menghasilkan gaya dan panas. Energi matahari menyebabkan terjadinya fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan dan gerakan angin menyebabkan transpirasi dan juga evaporasi. Yang kelima, organisme hidup. Fungsi utama organisme hidup adalah untuk menyediakan bahan organik bagi tanah. Humus akan menyediakan nutrisi dan membantu menahan air. Di antara berbagai organisme, vegetasi atau mikroflora merupakan yang paling berperan penting dalam mempengaruhi proses perkembangan tanah karena merupakan sumber utama biomas atau bahan organik tanah. Berikut ini adalah alat dan bahan serta cara pengambilan sampel tanah. Pengaruh profil tanah terhadap pertumbuhan tanaman. Yang pertama, warna. Tanah pada lapisan pertama memiliki warna yang lebih gelap karena pengaruh tumpukan bahan organik. Sedangkan di lapisan bawah, di mana kandungan bahan organik umumnya rendah, warna tanah banyak dipengaruhi oleh bentuk dan banyaknya senyawa Fe dalam tanah. Yang kedua, tekstur. Tanah liat merupakan tanah yang memiliki banyak pori mikro atau tidak poros. Pori mikro pada tanah liat disebabkan karena struktur tanahnya yang padat. Antara agregat-agregat tanah sangat sedikit terhadap celah atau ruang.
Hal tersebut menyebabkan udara sangat terbatas dan air mudah terperangkap, sehingga tanah liat sulit untuk meloloskan air atau dengan kata lain permeabilitasnya rendah. Yang ketiga, pH tanah. Pengukuran pH tanah terhadap sampel tanah yang diambil dilakukan dua metode ukur, yaitu dengan kertas lakmus dan juga dengan alat pengukur pH portable. Dari kedua pengukuran sampel tersebut, keduanya masuk ke dalam pH normal dari kedua lapisan. Pada pH tersebut, tanaman akan tumbuh dengan normal berkat nutrisinya yang terpenuhi. Ciri yang mudah dikenali dari tanaman yang tumbuh di atas tanah dengan pH netral adalah buah dan daunnya yang lebih lebat. Yang keempat, struktur. Tanah liat memiliki porositas yang rendah karena memiliki banyak pori mikro dan kurang mendukung pertumbuhan akar, sehingga tanaman yang tumbuh di tanah dengan kandungan liat tinggi, produksinya akan berkurang dan hasilnya pun tidak memuaskan. Demikian video singkat dari kami kelompok 5 tentang profil tanah. Jika ada salah kata atau salah pengeditan dalam video ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.